Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera tentunya. Semoga pada hari ini kita diberi keselamatan dan kesehatan untuk mengikuti sepanjang hari kegiatan kita di hari Selasa tanggal 7 Maret 2020, di mana hal yang terpenting untuk kita sebagai bangsa Indonesia di usia sekolah, garda generasi penerus kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara, tiada lain, pertama kita harus senantiasa merawat lahir dan batin kita. Bagaimana cara perawatan lahir? Itu tiada lain, pertama kita harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, ya. Tanpa kita sehat, ini tidaklah mungkin bahwa kita itu bisa berkontribusi terhadap baik diri kita sendiri, orang lain, terlebih pada lingkungan masyarakat yang lebih luas, ya. Karena dengan kondisi sakit, demam, jangankan membantu orang lain, membantu diri kita sendiri sudah tidak bisa, malah kita dibantu oleh orang lain. Ini. Jadi yang pertama adalah menjaga atau merawat kesehatan diri sendiri supaya kita itu tidak terserang berbagai macam penyakit, baik penyakit yang berhubungan dengan penurunan imunitas tubuh maupun penyakit-penyakit biasa, ya, seperti flu, pilek, batuk, demam, mual. Karena tidak ada satu penyakit pun yang bisa membuat kita nyaman. Ayat panyawat mematak nyaman. Kita aja pilek terganggu, kita sakit mata terganggu. Makanya untuk kita kewajiban pertama bersyukur kepada Allah adalah mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Giginya disikat supaya tidak terkena penyakit gigi, ya, baik itu skorbut, gusi berdarah, atau gigi berlubang, ya. Makanya pagi-pagi jaga jenis makanan dan minuman yang kita konsumsi. Enjing-enjing ulah tos kana es. Ya. Karena es kan kadang-kadang bisa saja tulang-tulang gigi belum stabil, terkena sinar matahari dan udara-udara untuk beradaptasi dari struktur keberfungsiannya, tiba-tiba kita minum air es jet, ya akhirnya mungkin terjadi keretakan, penipisan, kerusakan lapisan-lapisan baik email maupun enamel, ya, itu kan bersiko. Jadi pagi-pagi itu makannya yang ramah-ramah dulu. Air putih, ya, nasi jangan dulu makan yang es atau pedas itu, ya. Lalu berikutnya yang harus kita jaga tentunya pemeliharaan kebersihan dan kesehatan lingkungan, ya. Urang kudu respek, urang kudu responsif, urang kudu peka terhadap kesemerawutan lingkungan baik di rumah maupun di sekolah. Namun aya cangkang bekas kemasan makanan, apalagi rokok dan lain macam sebagainya, cepat diambil, ulah diantos numpuk, nak, ya. Jadi mata, tangan harus selalu kompak berjamaah untuk menunggu perintah hati yang mengambil apa? Sampah yang terlihat, ya. Jadi kita harus terbiasa dimanapun, di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, ya. Padri ke naik motor, tiba-tiba di jalan ada kayu, misalkan ambil dulu aja, samping ambil kayu untuk menyelamatkan orang lain. Ya, sebelum kita
belajar, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Mudah-mudahan pada hari ini kita diberi limpahan rahmat, pengalaman baik melalui pendengaran, penglihatan maupun perabaan untuk menambah semakin hari kita itu akan semakin kaya pengetahuan dan keterampilan, terutama kepemilikan di dalam kompetensi sosial emosional. Ya, jangan mudah tersinggung, jangan cepat merasa terganggu dengan orang lain. Ya, karena kita juga belum tentu tidak pernah mengganggu orang lain. Ai urang hayang nah, kita musik segala wae. Ya, tanpa harus teman kita itu protes. Sementara dikala teman kita misalkan ingin memainkan musik yang tidak kita senang, kita marah, itu jangan ya. Di penguatan proyek profil pelajar Pancasila, di samping membangun yang bersifat project juga harus lebih pentingnya, lebih mendasarnya membangun proyek akhlak diri supaya kita itu menjadi manusia yang penuh dengan rasa peduli dan empati ya. Jadi harus itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ulah di sekolah unggul, dina teori unggul, ai praktekanana patojanya ya. Jadi kepribadian itu harus ikhlas, harus tulus. Di dia juga bager, di lemurna mata tanggana rudeteun. Motor knalpotna dibobok poporopotan. Ya. Terus di samping itu sok rajin mengganggu hak milik orang lain. Jadi murid SLB Insan mah kudu surup, kudu selaras. Ya, harus selaras dalam kepribadian yang utuh, selalu terpanggil, terdorong untuk berbuat baik. Oke, siapa yang mau memimpin doa? Sebelum kita belajar tentang baiknya berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jidni ilma warjukni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul adzim. Baiklah, pada hari ini Pak Tata akan kembali mungkin melanjutkan tentang konten mengenai sumber daya alam Indonesia. Ya. Lanjut ke nomor 2. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Kemarin baru di udara ya. Itu. Untuk apa ini? Ini supaya seluruh para peserta didik hebat ini memiliki rasa kepedulian untuk selalu berhemat terhadap sumber energi yang memang membutuhkan itu bukan hanya kita saja. Tapi generasi-generasi yang akan datang pun itu membutuhkan udara bersih, membutuhkan air bersih, membutuhkan listrik ya. Jadi kita harus selalu berhemat diri. Kalau nanti istirahat, keluar, lampu ini harus dimatikan. Proyektornya juga harus dimatikan. Lalu laptopnya pun harus dimatikan dengan cara-cara yang sesuai dengan tata krama bagaimana mematikan proyektor dan laptop. Ulah cabut shutdown plug, nanti mati sendiri, baru itu ramah namanya. Oke ya, kita awali kegiatan ini dengan coba semua melihat dengan seksama tentang kajian nomor 2 dari sumber daya alam Indonesia. Oke, Silva tolong disiapkan materinya ya.
Semuanya sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Dilanjut ya, nanti di akhir biasa ada tagihan seperti biasa. Pak Tata nanti akan mengajukan berbagai macam pertanyaan yang harus kalian jawab. Udah nomor berapa? 3, Pak. Nomor 3. Sumber daya air.